Yang terhormat, Jaksa Agung Muda Pembinaan Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono, SH.MH, beserta jajaran. Yang kami hormati, Rektor Universitas Hasanuddin, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Insinyur Sumbangan Baja, MPhil, PhD. Yang kami hormati, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Leonard Ebenezer Simanjuntak, SH.MH, beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH.MH, MAP. Yang kami hormati para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati para guru besar, para dosen, dan seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan tentunya tamu undangan yang turut hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan taufiknya pada kesempatan pagi hari ini yang cukup cerah dan berbahagia ini, kita dapat dipertemukan bersama. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Arini Anissa yang akan memandu seluruh rangkaian acara kuliah umum Jaksa Agung Muda Pembinaan Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono, SH.MH, dengan tema mengenal lebih jauh fungsi dan kewenangan pembinaan Kejaksaan Agung pada hari ini, Jumat 20 Oktober 2023, di Baruga Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa SH, yang tentunya dilaksanakan secara luring maupun daring melalui via Zoom. Mengawali seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan Mars Universitas Hasanuddin. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Universitas Hasanuddin, panjimu kita bawa serta, panjangkan diri dan bakti amamu kita bawa bersama.
Hadirin sekalian, demi kelancaran dan suksesnya acara ini, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Reski Akbar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala guna bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini dapat diberikan kelancaran. Izinkan saya membacakan doa sesuai dengan ajaran agama Islam dan bagi saudara-saudari yang non-muslim diharap untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji untukmu, Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta, Engkau tempat kami memohon, dan Engkau tempat kami berdoa akan kehadirat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kuliah umum mengenal lebih jauh fungsi dan kewenangan pembinaan Kejaksaan Agung. Untuk itu ya Allah, jadikan kegiatan ini kegiatan yang penuh rahmat dan membawa manfaat, serta berjalan dengan lancar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bangkitkanlah sifat amanah dalam diri kami, serta jiwa yang haus akan pendidikan dan sikap religius dalam diri kami, sehingga dapat terbawa dalam keseharian kami. Berikan kami keselamatan serta kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kami dapat mengikuti seluruh kegiatan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat yang buruk. Samaikan hati kami dengan berbagai sifat-Mu yang mulia. Satukan hati dan perbuatan kami dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, agar kegiatan kami dapat lebih maju dan tetap mampu mencetak generasi yang unggul, berlandaskan iman dan takwa, serta jadikanlah negeri kami negeri yang makmur dan sejahtera dalam curahan makfirah-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, para guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Pertemukanlah kami kelak di surga-Mu yang penuh dengan kemuliaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan oleh Rektor Universitas Hasanuddin yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Universitas Hasanuddin sekaligus berkenan membuka acara kuliah umum secara resmi kepada Bapak Profesor Insinyur Sumbangan Baja Ampil PhD. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, kita banggakan bersama Bapak Jaksa Agung Muda, Dr. Bambang Sugeng Rukmono. Selamat Pak untuk kembali ke kampus Merah. Beliau ini adalah alumni kita. Kebanggaan kita, dan sekarang ini
menjadi dosen Unhas. Yang terhormat Bapak Kajati Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dekan, yang terhormat Bapak Ibu Guru Besar Fakultas Hukum dan para dosen dan juga jajaran Kajati Sulsel, saya kira hadir juga pada kesempatan ini, dan para undangan sekalian, terutama anak-anakku mahasiswa. Kalau saya lihat ini ada S1, S2, dan S3 hadir di sini. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi yang cerah ini kita bisa bertemu di ruangan yang sangat luar biasa ini. Ruangan ini namanya ruangan Profesor Dr. Baharudin Lopa. Ini foto beliau ada di sana terpampang. Ini mengingatkan kita semua terhadap jasa-jasa beliau dan begitu integritas yang tinggi membawa nama Sulsel dan bahkan juga nasional. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, sosok yang selalu menjadi panutan bagi kita semua. Jadi ingin atas nama Rektor, Pak Rektor pagi ini mengirim salam kepada Pak Jam, Pak Dr. Bambang bahwa beliau nggak bisa bergabung dengan kita karena sementara ada hajatan besar beliau. Ya, ada prosesi pagi ini dalam rangka pernikahan putri beliau. Beliau sangat memohon maaf. Tapi insya Allah nanti akan ingin bertemu sama Pak Jam, Pak Dr. Bambang. Selamat datang di kampus Unhas, Pak Jam dan jajaran. Ini momen yang sangat baik sekali. Ingin kami sampaikan bahwa pada tahun 2023 ini Unhas mendapat anugerah penghargaan sebagai kampus yang memiliki dosen praktisi terbanyak di Indonesia. Ternyata kalau kita lihat nama-nama dosen praktisi ini, salah satu di dalamnya itu ada yang namanya Dr. Bambang Sugeng Rutmono. Jadi terima kasih Pak Jam sudah memberi kontribusi yang luar biasa sehingga Unhas ini mendapat anugerah seperti itu. Dan ini terus kita tambah. Dan pertemuan kita pagi ini saya kira ini cukup bermanfaat. Dan ini anugerah bagi kita karena kita semua tahu untuk perguruan tinggi itu ada indikator kinerja utama. Ya, kalau dosen-dosen itu Pak Jam hafal ini indikator kinerja utama ini dari 1 sampai 8. IQ 1 apa, IQ 2 apa. Jadi hafal benar karena itu selalu dituntut. Jadi dosen praktisi ini salah satu di dalamnya dan yang paling penting lagi itu adalah masalah kurikulum. Di IQ 7 itu salah satu yang dinilai juga itu adalah perkuliahan itu, kurikulumnya itu harus project based dan case based. Jadi acara kita pagi ini kuliah umum ini akan diarahkan saya kira ke case based. Karena sesuai tema tadi kita akan mengenal lebih jauh tentang fungsi dan pembinaan Kejaksaan Agung RI. Dan dengan kuliah pagi ini saya kira mahasiswa kita akan tercerahkan dengan case base ini sebagaimana yang dimaui dalam indikator kinerja utama itu.
Untuk itu, marilah kita menggunakan kesempatan yang sebesar-besarnya ini pada pagi hari ini, terutama anak-anakku sekalian, untuk menyimak dengan baik nanti kuliah umum yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Bambang ini. Beliau ini tentu saja cukup lama di kampus, S1, S2, S3, itu lama sekali di kampus. Di samping menjalankan tugas-tugas beliau sebagai jaksa yang luar biasa profesional. Kalau saya baca CV-nya ini, waduh, sudah kemana-mana. Mulai jabatan yang paling rendah di bagian tata usaha yang rendah sampai sekarang sudah menduduki barangkali kalau saya bisa sebut orang ketiga barangkali di Kejaksaan Agung RI. Mudah-mudahan ya karir beliau terus meningkat dan beliau adalah alumni UNHAS, kebanggaan kita. Saya tidak perlu bacakan CV-nya ini karena panjang sekali. Dan saya kira marilah kita menyimak dengan baik kuliah umum beliau. Dan saya dengar-dengar katanya beliau ini selalu juga diminta kuliah umum di universitas lain. Tapi nampaknya belum punya waktu. Saya juga tidak tahu begitu UNHAS yang meminta, beliau bersedia. Saya yakin dan percaya karena beliau alma maternya jas merah itu ada sama beliau. Ya, jadi kita beruntunglah. Pak Jam, Pak Dr. Bambang bisa bertemu kita pagi ini untuk memberikan kuliah. Saya kira tidak usah berpanjang-panjang. Saya akhiri sampai sekian dan sekali lagi terima kasih Pak Dr. Bambang sudah bergabung dengan kita di sini dan memberi pencerahan dan mengisi tambahan ilmu kepada anak-anak kita dan juga jajaran dari Kajati, Sulsel, saya kira kawan-kawan juga hadir dan masuk S3 juga. Waduh, ini semakin banyak ya mahasiswa kita nantinya orang-orang yang hebat-hebat dan itu memang diperlukan untuk perguruan tinggi besar seperti Universitas Hasanuddin ini. Kita juga ini sekarang dalam rangka bersaing ini tentang indikator kinerja utama semua PTN besar yang ada di Indonesia. Pak Jam, saya ingin menyampaikan bahwa di tahun 2023 ini kita ditempatkan pada ranking 4 nasional. Untuk kinerja utama dari Kementerian Ristek Dikti. Saya kira itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini mengawali kuliah umum kita. Marilah bersama-sama kita membuka kuliah umum yang akan dibawakan oleh Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tentunya baru saja kita mendengarkan sambutan dari Sekretaris Universitas Hasanuddin. Baik Bapak Ibu sekalian, dan kita akan melangkah ke pemaparan umum kuliah berkaitan dengan mengenal lebih jauh fungsi dan kewenangan pembinaan Kejaksaan Agung yang akan disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono SH.MH yang tentunya akan dipandu oleh moderator Bapak Fajrul Rahman Judi SH.MH. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis buku sekaligus Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI, Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono,
SHMH. Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Unhas. Selamat datang, tadi Pak Sekun sudah menyambut beliau. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Bapak Leonard Eben Simanjuntak. Beliau selalu saya ganggu, saya minta maaf Pak Kajati, saya selalu mengganggu waktunya biasa. Dan alhamdulillah buku pertama kita sudah jadi. Itu adalah di bawah arahan dan bimbingan Pak Kajati. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Sekretaris Rektor Unhas, Bapak Profesor Dr. Sumbangan Baja, kemudian Bapak Dekan Fakultas Hukum Unhas, beliau selalu kelihatan muda, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SH MAP. Izin Pak Jam, karena dorongan dan tentu support dari Pak Dekan, Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas ini menjadi salah satu pusat kajian kejaksaan yang paling aktif. Kami selalu mengadakan diskusi rutin, kemudian FGD, dan ada produk-produk yang kami hasilkan berupa buku dan hasil riset selalu setiap tahunnya. Ini berkat dukungan dari Pak Kajati selalu dan Pak Dekan secara bersama-sama mensupport kegiatan Pusat Kajian Kejaksaan. Ada juga Pak Wakajati, saya lihat juga sekaligus mahasiswa doktor di Fakultas Hukum Unhas. Ada Pak Yudi, beliau dulu sebelum ke Kejaksaan Agung selalu saya ganggu juga waktunya dan selalu diskusi di ruangan beliau. Sekarang beliau adalah Kepala Biro Umum di Kejaksaan Agung. Juga para asisten Kejati, saya lihat ada Asbin, kemudian Aspidum, dan Aspidsuts, ada semua Sintel. Saya kira datang semua. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, ada Prof. Anwar, Prof. Marwati, Ketua Program Studi Doktor Fakultas Hukum Unhas, juga Bapak Ibu sekalian, para wakil dekan yang ada di tempat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mungkin karena tadi Pak Sekun belum sempat membacakan biodata beliau, mohon izin saya bacakan beberapa biodata penting dari Pak Jam. Beliau lahir pada 2 April 1965 di suatu tempat yang saya pikir nanti beliau akan ini. Kemudian yang kedua, beliau pernah menjadi Kepala Biro Pegawai Kejaksaan Agung pada tahun 2012. Kemudian pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi tahun 2014. Beliau pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut pada tahun 2016. Pernah menjadi Inspektur 4 Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan pada tahun 2015. Kemudian pernah menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tahun 2019. Kemudian saat ini sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. Karena tadi Pak Sekun sampaikan bahwa ini posisi orang ketiga di kejaksaan, biasanya beliau akan terancam nanti naik posisinya biasa itu, Prof. Setelah pemilu, Prof. Setelah pemilu. Karena ini adalah ruangan Aula Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung. Beliau sering keluar masuk di aula ini. Biasanya ruh Baharudin Lopa itu akan kecipratan dan mudah-mudahan pasca pemilu 2014 akan naik pangkat menjadi entahlah pangkat di atasnya, Prof. Saya tidak perlu menyebutkan. Baik, terima kasih. Tema yang akan disampaikan oleh beliau pada hari ini adalah mengenal lebih jauh fungsi dan kewenangan pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tentu ini spesifik karena terkait dengan kewenangan pembinaan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Jam. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Pak Sekretaris Rektor Unhas, Prof. Dr. Sumbangan Baja. Yang saya hormati dosen saya, Dekan Fakultas Hukum Unhas, Profesor Hamzah. Kemudian ada Ketua Pusat Kajian Kejaksaan, Dr. Fadil. Kemudian juga Pak Kajati Sulawesi Selatan beserta jajaran. Serta tidak kami lupakan seluruh jajaran di Fakultas Hukum Unhas, serta hadirin sekalian, teman-teman para mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah segala atas puji dan syukur yang sudah sepantasnya kita ucapkan, kita pada hari ini dikaruniai nikmat sehat. Kemudian atas ridhonya kita sehingga bisa hadir dan berkumpul pada kegiatan yang kita selenggarakan pada hari ini berupa kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pertama-tama pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih Prof. Khususnya pada Pak Rektor, Prof. Jamaluddin Jumpa, bahwa saya ini diberi kepercayaan, diangkat untuk menjadi dosen tidak tetap luar biasa pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Alhamdulillah, sekali lagi ini kehormatan buat saya sehingga saya dipercaya untuk bisa bergabung di Fakultas Hukum Unhas yang menurut saya luar biasa, alumninya banyak yang luar biasa juga, dan alhamdulillah juga saya melihat mahasiswa-mahasiswanya juga cukup membanggakan kita semuanya. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, serta para mahasiswa yang saya banggakan, bahwa kita tahu mahasiswa ini sebagai pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemudalah yang dapat mengubah pandangan orang terhadap suatu bangsa, yang akan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berperilaku di dalam masyarakat. Kemudian berdasarkan potensi dan kesempatan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa, tidak sepantasnya bila mereka bersikap apatis tanpa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara ini, di mana peran aktif mahasiswa ini sebagai kekuatan moral dapat diwujudkan dengan menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas di berbagai dimensi kehidupan pemuda ataupun yang ada di mahasiswa. Di sisi lain, tugas mahasiswa adalah memperkuat iman, takwa, ketahanan mental spiritual, dan meningkatkan kesadaran hukum, sedangkan peran mahasiswa sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, antara dengan membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara, kemudian juga membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, serta meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas publik, serta memberikan kemudahan akses informasi. Jadi di mahasiswa jangan sekedar kita hanya datang, belajar, kemudian mengerjakan tugas, pulang, selesai. Tetapi kita dibutuhkan peran serta aktif dari para mahasiswa untuk bisa berpikir kritis dan seterusnya dalam membangun bangsa dan negara kita ini. Selain itu juga peran mahasiswa juga menjadi tumpuan cemerlang bagi terwujudnya keadilan hukum di negara ini. Sebagai mahasiswa yang terjun hukum, maka harus menciptakan perubahan di bidang hukum positif, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dan mahasiswa juga harus mampu menganalisis kompleksitas permasalahan bangsa, mulai dari pendidikan, ekonomi, teknologi, serta pemerintahan. Mahasiswa juga harus berperan aktif guna menjadi tonggak revitalisasi permasalahan bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, bahwa saya akan sampaikan pembahasan mengenai kejaksaan yang saat ini, namun sebelum itu lebih dahulu kami akan bahas mengenai sejarah singkat awal kejaksaan. Saya kira ini perlu kita ketahui bersama secara singkat, bahwa di masa kerajaan, istilah kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia, khususnya pada zaman kerajaan Hindu Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa kerajaan Majapahit. Istilah diaksa, adiaksa, dan dharma diaksa itu sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sanskerta. Yang peneliti Belanda W.F. Stutterheim mengatakan bahwa diaksa adalah
pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa di tahun 1950 sampai 1389 Masehi. Jaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Di mana dalam masa pendudukan Belanda, masa jaksa ini sebagai officer van justisi di dalam sidang landrat atau pengadilan negeri di bawah langsung dari residen wilayah masing-masing, di mana dalam tugas itu nanti ada dibagi 3 tugas dari jaksa tersebut. Selanjutnya di masa pendudukan Jepang, peranan kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut umum itu secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang Pemerintah Pendudukan Tentara Jepang yang yakni itu sejak mulai dari pengadilan agungnya yaitu Saiko Hoin, kemudian di pengadilan tinggi atau Koto Hoin, dan Tiho Hoin atau pengadilan negerinya. Selanjutnya di masa kemerdekaan, begitu Indonesia merdeka, posisi itu tetap dipertahankan dalam negara Republik Indonesia. Itu ditegaskan dalam pasal 2 aturan pelayanan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa sebelum negara Republik Indonesia membentuk badan-badan peraturan negara sendiri, maka segala badan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Sehingga pada masa setelah kemerdekaan, Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus-menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Namun pada pokoknya tetap menjadi alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Kemudian di masa reformasi, bahwa di masa reformasi hadir di tengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia, serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi, Undang-Undang tentang Kejahatan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang 5 tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini dianggap sebagai peneguh eksistensi kesejahteraan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pihak lainnya. Secara umum itu sejarah tentang kejaksaan dari masa ke masa, mulai zaman kerajaan sampai dengan masa reformasi. Para mahasiswa yang saya banggakan bahwa berdasarkan mekanisme dan prosedur penegakan hukum yang berlaku di Indonesia ini, kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia, di mana tugas dan tanggung jawab utama jaksa meliputi posisi yang sangat sentral dalam posisi penegakan hukum dan merupakan pengendali atau pemilik perkara atau dominus litis. Artinya bahwa posisi jaksa ini dalam penanganan perkara pidana itu ada di setiap lini. Polisi boleh nyidik, boleh nangkap orang, boleh nyita barang, boleh melakukan apapun tindakan hukum. Penyidik PPNS boleh menangkap orang, nyita barang bukti, atau apapun. Tindak lanjut penanganan perkaranya akan diserahkan kepada jaksa. Tidak ada penyidik yang bisa memproses perkaranya ke pengadilan. Perkara tersebut bisa dilimpahkan atau tidak ke pengadilan, itu tergantung penilaian dari jaksa. Makanya kalau di dalam HIR dulu istilah lama bahwa penyidik ini adalah pembantu jaksa. Karena penyidik yang mencari fakta, mencari alat bukti, diserahkan kepada jaksa, dinilai oleh jaksa, selanjutnya bisa dilimpahkan atau tidak, itu tergantung dari jaksa. Kemudian pada saat perkara ini sudah dilimpahkan kepada jaksa, jaksa punya kewenangan menentukan perkara ini lanjut atau tidak sih, layak atau tidak sih. Kalaupun perkara ini lengkap, layak atau tidak untuk disidangkan di pengadilan, apa tidak, itu dinilai oleh jaksa. Sehingga bergulirnya perkara ini, sukses tidaknya penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik, itu ada di tangan jaksa. Next-nya, perkara ini setelah dilimpahkan ke pengadilan, itu pun juga jaksa harus bisa membuktikan kenapa sih terdakwa ini yang kita bawa ke pengadilan, itu dia bersalah. Jaksa harus bercerita, dia harus menyampaikan perbuatan yang dilakukan apa. Kemudian pasal apa sih yang dilanggar, unsur pasalnya apa saja, perbuatannya apa, disinkronkan. Di situ akan ketahuan unsur pasalnya apa, perbuatannya apa, kelihatan apa-apa yang dilanggar ini.
Sehingga disimpulkan pasal apa yang dilanggar, jaksa melakukan tuntutan. Pengadilan, hakim akan mempertimbangkan tuntutan jaksa dan memutuskan atas perkara tersebut. Pada saat perkara itu sudah diputus, selesai, siapa yang akan melaksanakan putusan pengadilan? Jaksa lagi. Artinya di tahap itu, jaksa masih berperan dalam proses penyelesaian penanganan perkara. Artinya hakim hanya memutus soal dilaksanakan atau tidak, terserah jaksa. Nah, ini kembali lagi jaksa harus menginterpretasikan apa isi putusan itu, bagaimana pelaksanaan pidananya. Tidak bisa serta-merta suka-suka jaksa juga enggak. Sehingga pada saat eksekusi putusan pengadilan, di sana masih ada peran jaksa lagi. Ini yang bagian pemahaman seperti apa yang disebut dengan istilah dominus litis. Sehingga tergambar di sana, setiap perkara pidana ini jaksa sudah terlibat dari awal hingga akhir proses penanganan perkara pidana. Dia juga bisa menyidik melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tertentu yang diatur oleh undang-undang. Ini bukan hebat-hebatnya jaksa enggak, tetapi karena memang undang-undang atau aturan memang menyatakan seperti itu. Sehingga ini mohon maaf, buat saya rasanya tidak salah kalau adik-adik sekalian ini nantinya kalau lulus ikut bergabung dengan kami di kejaksaan. Saya cuma pengen pamer bahwa jaksa itu hebat gitu. Dia terlibat di semua lini dalam penanganan perkara pidana. Tetapi ya mohon maaf, sehebat-hebatnya jaksa, selihai apapun jaksa, itu kalau masuk kampus ya tetap aja di ayam sayur. Coba perhatikan, mau ujian, tertutup apalagi, aduh, keluar masuk kamar mandi dia. Stresnya nggak karuan, malam udah nggak bisa tidur. Buka bukunya dibaca, apa nggak ngerti juga. Ketemu dosen pun juga melipir-melipir aja kabur. Itu artinya jadi di atas jaksa ya beliau-beliau dosen-dosen kita, guru-guru besar kita yang lebih hebat. Kesimpulannya itu. Tapi mohon izin ini pengalaman pribadi, Bro. Siap, Bro. Siap, Bro. Jadi itu di pemahaman dari dominus litis, jaksa punya kewenangan untuk melimpahkan atau tidak melimpahkan suatu perkara pidana ke pengadilan. Dia yang pemegang kewenangan dalam hal penanganan perkara tersebut. Selanjutnya bahwa di samping sebagai penyandang dominus litis, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana atau eksekutif amtenar yang menjadikan kedudukan dan peran kejaksaan sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Selain itu juga kejaksaan melakukan pengawasan proses hukum, perlindungan kepentingan masyarakat, serta advokasi untuk keadilan. Kejaksaan bekerja untuk menjaga integritas hukum, melaksanakan putusan pengadilan, serta memberikan nasihat hukum kepada pemerintah dan masyarakat, dan jaksa juga dapat terlibat dalam penyelidikan terhadap hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus korupsi dan kejahatan keuangan melalui kerjasama internasional dan upaya edukasi hukum. Para mahasiswa sekalian yang saya banggakan bahwa selain itu jaksa ini sebagai aparatur sipil negara tentunya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Bahwa jaksa ini adalah pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan tertentu oleh undang-undang sebagai penuntut umum. Artinya bahwa jaksa ini juga pegawai negeri sipil gitu. Tetapi sekali lagi, kenapa alasannya kalau kita nih lulus tidak salah kalau harus ikut bergabung di kejaksaan. Karena ASN kejaksaan atau PNS kejaksaan itu kita punya kekhususan. Kekhususan atau dibedakan lagi oleh pegawai negeri sipil lainnya. Yang pertama bahwa jaksa ini sebagai yuris yang memiliki organisasi profesi. Kita ini para jaksa punya organisasi profesi yang bernama Persatuan Jaksa Indonesia atau Persaja. Kemudian bahkan di kancah internasional juga ada International Association of Prosecutors
atau IAP. Keadaan itu memberi konsekuensi bahwa profesi ini punya standar yang berlaku secara internasional yang menjadi aturan bersama, ya antaranya sebut saja United Nations Guideline on the Role of Prosecutor tahun 1990, IAP Standard Protection of Prosecutor, dan standar jaksa terbaru yang terbit tahun 2014, yakni UNODC and IAP in the Status of Role Prosecutor. Sehingga jika hanya memandang jaksa sebagai pegawai, maka negara tidak memandang jaksa sebagai profesi. Jaksa dianggap PNS yang punya keahlian hukum, yang berarti sama seperti pustakawan dan lain atau jabatan fungsional lainnya. Jadi kekhususan jaksa ini dalam posisi ASN, antara lain yang pertama, kalau seorang jaksa ini ditugaskan kepada kementerian lembaga atau BUMN, itu kalau ASN biasa dia harus melimpah dia. Dia harus pindah kepada kementerian atau lembaga tersebut. Tapi kalau jaksa enggak. Karena apa? Karena yang bersangkutan ditugaskan pada posisi itu adalah karena profesinya, karena keahliannya. Sehingga kalau dia melimpah jadi pegawai kementerian lembaga lain, itu artinya ya dia bukan seorang jaksa lagi, seorang PNS biasa. Dan itu bukan yang dikehendaki oleh kementerian lembaga. Sehingga itu kita dapat exception dalam penugasan untuk jaksa, itu bisa penugasan tanpa harus melimpah. Sehingga sampai hari ini cukup banyak para jaksa kita yang ditugaskan di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah ataupun di BUMN BUMD. Karena keahliannya mereka dibutuhkan sehingga tidak perlu melimpah ke instansi di mana yang bersangkutan ditugaskan. Yang kedua, selain memiliki organisasi profesi, juga jaksa memiliki kode etik profesi. Hanya profesi jaksa yang punya kode etik sangat lengkap, antara lain ada kode etik organisasi, kemudian yang kedua ada kode etik perilaku dalam Perja 14 tentang kode perilaku jaksa, kemudian yang ketiga, jaksa ini juga ada standar minimum profesi jaksa, sehingga untuk menjadi jaksa ini sudah ditentukan standar minimumnya seperti apa yang harus dipenuhi, dan itu sudah kita atur seperti apa standarnya untuk bisa dipenuhi. Kemudian yang ketiga juga apabila seorang jaksa ini ada masalah, ada hukuman disiplin, itu juga ada namanya Majelis Kehormatan Jaksa. Ini diatur dalam Perda 20 tahun 2020 tentang Majelis Kehormatan Jaksa, sehingga di sana jaksa diberikan kewenangan untuk membela atas permasalahan atau kasusnya seperti apa yang sebenarnya yang terjadi. Kemudian yang keempat juga, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan kementerian lembaga, di pusat maupun di daerah, itu kita bisa ditugaskan tanpa harus melimpah ke instansi tersebut. Di samping juga, misalnya profesi jaksa ini dia juga ada perlindungan terhadap jaksa dan keluarganya. Kemudian juga jaksa ini boleh merangkap jabatan, artinya struktural dan fungsional dia boleh merangkap. Untuk PNS lain itu tidak bisa. Dokter kalau dia di struktural ya harus struktural, tapi tidak bisa di jabatan fungsionalnya. Kenapa begitu? Karena misalnya jabatan struktural jaksa itu, di sana melekat kewenangan seorang jaksa. Seorang kepala kejaksaan tinggi ya harus dijabat oleh jaksa. Karena apa? Karena seorang kajati itu melekat kewenangan seorang jaksa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Dia, karena seorang jaksa, dia bisa melakukan upaya paksa misalnya, bisa menetapkan tersangka, bisa melakukan penyidikan, melakukan penangkapan, penyitaan, dan seterusnya. Sehingga jabatan-jabatan struktural secara umum di kejaksaan itu harus diduduki oleh seorang jaksa. Selain itu juga masih banyak beberapa exception yang diberikan pada profesi jaksa karena memang pada posisinya tidak mungkin disamakan dengan PNS lain dalam Undang-Undang ASN. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa dalam Undang-Undang 16 2004 tentang kejaksaan itu
tegaskan di pasal 2 ayat 1-nya bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Jadi secara umum publik banyak memahami bahwa jaksa ini kewenangannya terbatas pada KUHAP saja, hanya terkait perkara pidana saja. Tetapi nanti akan kami sampaikan bahwa tusi jaksa ini cukup luas, tidak hanya sebagai apalagi cuma sebagai penuntut umum saja, itu terlalu sempit, itu sebagian kecil dari tusi yang diemban oleh seorang jaksa. Secara umum, orang memahami bahwa seorang jaksa kalau tidak menangani perkara, itu dianggap dia tidak melaksanakan tusi jaksa atau tugas fungsinya jaksa. Tidak. Misalnya, beberapa teman-teman yang ditugaskan di Biro Hukum dan lain-lain, itu juga bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi seorang jaksa, sehingga dia masih melekat jabatan jaksa itu tidak perlu harus melepas atau diberhentikan sementara dari jabatan jaksanya. Mengacu pada undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh kejaksaan harus dilaksanakan secara merdeka, dan penegasan ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 16 2004, bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Selanjutnya, tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kejaksaan juga mengatur antara lain di bidang pidana ini kejaksaan punya tugas dan wewenang melakukan mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan seterusnya sampai dengan pelaksanaan penetapan hakim. Kemudian juga di bidang perdata dan usaha negara itu juga dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Selain itu juga dalam perdata tata usaha negara ini jaksa pengacara negara juga bisa melakukan pembubaran perseroan terbatas, kemudian juga pembatalan pernikahan, itu pernah kita lakukan, kemudian juga pembatalan pembubaran PT, itu juga sudah banyak kita lakukan. Selain itu juga JPN, Jaksa Pengacara Negara, juga bisa memberikan bantuan hukum non litigasi di luar pengadilan maupun memberikan legal opinion ataupun pendapat hukum. Kemudian juga audit hukum juga kita lakukan yang diberikan kepada instansi pemerintah dan badan usaha milik negara ataupun daerah. Itu bagian lain dari sisi perdata dan tata usaha negara mengenai kewenangan yang dimiliki oleh seorang jaksa ataupun di kejaksaan ini. Kemudian dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum itu juga banyak yang bisa merupakan bagian dari tusi jaksa, yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kemudian pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, dan seterusnya. Kemudian juga bahwa kejaksaan ini di dalam pasal 31 Undang-Undang 16 2004 itu dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seseorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal yang dapat membahayakan orang dalam lingkungan atau dirinya sendiri. Selanjutnya juga kejaksaan ini melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, juga bisa memberikan pertimbangan hukum dan kepada instansi pemerintah lainnya yang memerlukannya. Selanjutnya di tahun 2021 kemarin kita terdapat ada perubahan undang-undang kejaksaan, itu dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 2004, itu memberikan tambahan kewenangan kepada institusi kejaksaan, di mana dalam pasal 30A dan pasal 30B serta 30C itu menambahkan kewenangan kejaksaan antara lain dalam pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset, perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Pemulihan aset ini merupakan ujung dari penanganan perkara yang harus dilakukan oleh seorang jaksa, karena jaksa ini menangani perkara tidak hanya sekedar menghukum, menangkap, menghukum, dan memenjarakan yang bersangkutan, tetapi juga upaya-upaya untuk pemulihan kerugian keuangan negara dengan melakukan aset tracing. Kemudian atas aset-aset yang ditemukan itu bisa kita sita, kita lelang, dan hasilnya dikembalikan
kepada negara. Kemudian di 30B itu dalam bidang intelijen, penegakan hukum, kejaksaan juga berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Antara lain juga melakukan pengawasan multimedia maupun juga tugas-tugas lain kerjasama dengan intelijen hukum dan lembaga penyelidikan atau penyelenggara intelijen lainnya dalam maupun di luar negeri. Kemudian untuk di pasal 30C juga melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam 30, 30A, dan 30B, antara lain untuk menyelenggarakan stasi kriminal dan kesehatan justisial kejaksaan. Ini kita melaksanakan tugas forensik klinik, karena selama ini dalam memproses suatu perkara kadang kita ini tidak paham tentang kesehatan. Artinya banyak para terpidana, tersangka yang berlindung di balik masalah kesehatan, asal mulai bermasalah dalam hukum, baru dia menyatakan dirinya sakit dan seterusnya. Untuk itu, kita sekarang ada penguatan adanya forensik klinik. Kita insya Allah akan membentuk juga pusat kesehatan justisial yang nantinya akan menyelenggarakan fungsi ini, sehingga apabila setiap tersangka ataupun terpidana ataupun yang terkait dengan permasalahan pidana, kita akan pastikan tentang kesehatan yang bersangkutan. Dulu pernah beberapa kali kasus mereka berdalih seolah-olah mau berobat ke luar negeri, tapi begitu sampai luar negeri tidak pernah kembali lagi. Itu juga masalah. Akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kita diberikan penguatan untuk menyelenggarakan forensik klinik. Kemudian juga Undang-Undang 11 2021 juga telah memberikan ketegasan akan status kepegawaian kejaksaan yang terdiri dari jaksa dan aparatur sipil negara non-jaksa di pasal 7A. Tentukan bahwa jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan, di mana kekhususan ini disampaikan pada yang sudah kami sampaikan tadi sebelumnya, bahwa jaksa ini memang ASN yang khusus, sehingga dalam hal pembinaan SDM-nya pun juga berbeda dengan ASN lainnya, dan termasuk kepegawaian juga jaksa ini berbeda. Karena kalau kita lihat dari sisi tunjangan jabatan, itu juga jaksa diberikan tunjangan yang paling tinggi di antara jabatan fungsional yang ada. Dengan terlepas dari perubahan dan perkembangan terhadap kelembagaan dan kewenangan kejaksaan sejak era kemerdekaan, dalam prakteknya institusi kejaksaan sampai dengan saat ini masih menunjukkan karakteristik bangunan kejaksaan yang modern yang melaksanakan tugas dan fungsi secara umum itu dibagi 3. Yang pertama, melaksanakan fungsi open bar ministry, di mana melaksanakan fungsi pengadministrasian dan pengorganisasian bidang penuntut umum, yang saat ini dilaksanakan oleh bidang pembinaan, bidang saya, kemudian bidang pengawasan, dan bidang diklat. Kemudian yang kedua, melaksanakan fungsi magistrat, yaitu pelaksanaan kewenangan jaksa dalam arti sempit terkait dengan melakukan penuntutan dan pengadilan, dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana tertentu, serta melaksanakan penuntutan perkara koneksitas yang dilaksanakan oleh bidang tindak pidana umum, bidang tindak pidana khusus, dan bidang tindak pidana militer. Kemudian yang ketiga, melaksanakan fungsi officer van justisi, yaitu pelaksanaan kewenangan jaksa dalam arti luas dalam rangka menegakkan ketentuan undang-undang dan ketetapan kebangsaan umum dari pemerintah yang dilaksanakan oleh bidang intelijen dan datun. Oleh karena itu, makanya pada posisi-posisi tertentu dalam jabatan struktural itu tidak mungkin dijabat oleh seseorang yang bukan jaksa. Misalnya kayak nomenklatur saya, itu kalau di kementerian lembaga lain itu istilahnya adalah sekretaris jenderal atau sekjen. Tetapi kenapa untuk di kejaksaan namanya jaksa agung ada nomenklatur jaksa? Karena di tusi saya itu masih melekat tugas-tugas penanganan perkara yang bersifat teknis. Di bawah saya masih ada pusat pemulihan aset, kemudian juga di bidang di biro hukum itu juga masih melaksanakan sidang-sidang yang namanya sidang ekstradisi. Sangat jarang sidang ekstradisi kita laksanakan karena ini sesuai dengan permintaan dari negara-negara yang punya masalah terkait dengan masalah pidana, sehingga kita melakukan sidang ekstradisi, artinya di sana masih melaksanakan tusi jaksa, sehingga nomenklatur yang diberikan masih menyebut nomenklatur teknis.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, Jaksa Agung dalam melakukan tata kelola pemerintahan maupun pelaksanaan kekuasaan negara itu dibantu oleh Wakil Jaksa Agung dan 8 Jaksa Agung muda. Yang pertama, saya itu Jaksa Agung muda bidang pembinaan, kemudian ada yang kedua Jaksa Agung muda bidang intelijen, kemudian yang ketiga Jaksa Agung muda bidang tindak pidana umum, kemudian ada lagi Jaksa Agung muda bidang tindak pidana khusus, kemudian Jaksa Agung muda perdata dan tata usaha negara, kemudian yang kelima Jaksa Agung muda bidang pengawasan, serta yang keenam Jaksa Agung muda bidang pidana militer. Ini relatif masih baru bergabung dengan kita, bahwa terkait permasalahan koneksitas itu juga sudah beralih ke Jaksa Agung muda tindak pidana militer. Kemudian yang terakhir ke-8 itu ada Kepala Badan Diklat. Kemudian bahwa yang akan saya sampaikan adalah mengenai Jaksa Agung muda bidang pembinaan. Ini merupakan bagian dari salah satu bidang kejaksaan yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dalam struktur organisasi Jaksa Agung muda pembinaan, ini merupakan unit eselon 1 yang merupakan bagian dari struktur organisasi kejaksaan Republik Indonesia. Di sana, di dalam bidang pembinaan ini, kita ada mengelola bagian perencanaan, kemudian sinkronisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan, kemudian juga hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri, kemudian dan seterusnya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Jadi di dalam bidang pembinaan kita ada 10 unit eselon 2. Yang pertama Sekretaris Jaksa Agung Muda bidang pembinaan, ini yang membawai tentang kesekretariatan. Kemudian ada Biro Perencanaan, di mana Biro Perencanaan akan mengelola terkait semua perencanaan kebutuhan di institusi kejaksaan. Termasuk Kepala Biro Perencanaan ini misalnya, dia tetap harus dijabat. Kenapa harus dijabat oleh seorang jaksa? Karena sekali lagi, kalau dia bukan seorang jaksa, tidak akan pernah bisa merasakan bahwa untuk menangani suatu perkara ini butuh berapa biaya sih? Kemudian kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh seorang jaksa itu? Kemudian termasuk dalam merencanakan kebutuhan-kebutuhan lainnya, termasuk mohon izin penetapan IQ-nya, itu juga kami harus lakukan. Itu tidak akan bisa merasakan sejauh mana kebutuhannya. Karena misalnya terakhir kebijakan yang diambil pemerintah bahwa kita harus ada perampingan, harus cuma ada 2 struktur, dan kenyataannya itu pun juga tidak bisa diterapkan di kejaksaan. Karena kalau hanya 2 struktur, 2 eselon, itu juga akan sulit pengendalian terhadap para jaksa di lapangan. Sekali lagi karena ini menyangkut kewenangan yang melekat pada para pengendali tersebut, sehingga tidak mungkin misalnya sekali lagi seorang kepala kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan tinggi dan seterusnya itu dijabat oleh bukan seorang jaksa. Sehingga akhirnya dalam perampingan struktur tersebut, kita ada beberapa yang kita hapuskan, cukup banyak juga, ada 10.000 lebih jabatan struktural yang kita hapus untuk penyesuaian dalam policy tersebut. Kemudian juga misalnya seperti Kepala Biro Kepegawaian. Kepala Biro Kepegawaian juga kenapa harus seorang jaksa? Dia tidak akan bisa merasakan kebutuhan jaksa di suatu daerah ini berapa orang yang diperlukan. Kompetensi apa sih yang diperlukan terhadap suatu penanganan perkara atau tugas-tugas yang ada di lapangan tersebut. Kemudian diklat-diklat apa sih yang diperlukan untuk memberikan bekal kepada para jaksa ini. Sehingga kompetensi-kompetensi itu tetap diperlukan sebagai seorang jaksa. Bahwa peran Jaksa Agung Muda Pembinaan dalam mendukung kejaksaan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, antaranya sebagai berikut. Yang pertama ini dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak melalui pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana. Seperti saya singgung tadi bahwa
pemulihan aset ini merupakan ujung dari proses penanganan perkara. Kalau kita hanya sekedar nangkep, ngukum aja, negara malah rugi. Karena apa? Dengan kita nangkep para terpidana, negara harus ngurus dia, harus menyiapkan tenaganya untuk memproses dia, untuk ngawasin dia, untuk menjaga dia. Belum lagi nanti jumlahnya seperti kita tahu sekarang over kapasitas, sarana prasarana harus ditambah lagi, bangun lagi rutan, artinya itu tidak menyelesaikan. Kemudian juga selain kita menghukum, kita juga harus mengembalikan pemulihan keuangan negara. Di sini peran jaksa untuk bisa melakukan aset tracing untuk memaksimalkan uang-uang ini disembunyikan kemana dari hasil tindak pidana tersebut atau hasil kejahatan tersebut. Apalagi dengan teknologi yang sudah canggih ini, tantangan tersendiri, belum nanti juga tantangan terkait lokasi yang harus dilihat, belum lagi nanti terkait pengamanan aset tersebut. Misalnya kalau tanah atau kebun, itu gimana jaganya kalau jumlahnya ribuan hektar itu bahkan. Nanti kalau tidak pihak ketiga masuk, kita akan repot, ujungnya nilai ekonomi dari aset yang mestinya bisa kita selamatkan itu bisa jadi berpotensi untuk ada penurunan ataupun bahkan tidak bisa kita selamatkan. Sehingga tugas pemulihan aset ini dalam rangka untuk peningkatan penerimaan negara bukan pajak sangat-sangat strategis. Karena kalau kita nggak cepat lakukan, aset itu sudah bisa beralih. Kalau kita nggak teliti, peralihan aset itu tidak bisa kita selamatkan untuk pemulihan keuangan negara. Karena dari pengalaman kita melihat bahwa bagaimana para terpidana ini menyembunyikan aset-asetnya. Kita harus bisa lakukan aset tracing, kerjasama dengan semua pihak, apakah itu PPATK, apakah itu perbankan, atau BPN, dan seterusnya, untuk memastikan aset-aset ini posisinya ada di mana. Kemudian juga selanjutnya bahwa terkait perampasan aset ini merupakan rangkaian pemulihan aset yang sebelumnya telah diatur oleh Perja di nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman pemulihan aset. Oleh karena itu, pusat pemulihan aset karena luasnya bahkan kita sering mengejar aset itu sampai ke luar negeri dan mengamankannya di sana. Itu kalau dikelola oleh struktural eselon 2 dianggap kurang mumpuni karena jangkauan tangannya tidak sampai. Kita sudah upayakan optimalkan fungsi dari pusat pemulihan aset ini dengan merekrut teman-teman dari daerah, memberikan tambahan tenaga-tenaga untuk bisa melakukan kegiatan tersebut, tetapi juga masih belum optimal seperti yang kita harapkan karena ini menyangkut kewenangan dan bargaining kepada kementerian lembaga lain ataupun ke pihak-pihak yang terkait. Sehingga insya Allah dalam waktu dekat pemulihan aset ini akan berkembang, strukturnya menjadi badan merupakan eselon 1 dan ini akan nanti berkait ke sampai di daerah. Artinya mulai dari Kejaksaan Agung sampai di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Sementara ini masih terputus di Kejaksaan Tinggi, kita belum ada struktur yang mengatur hal tersebut. Kemudian berikutnya juga ada tusi melaksanakan kerjasama hukum luar negeri. Bahwa beberapa kegiatan kerjasama hukum luar negeri yang dilaksanakan oleh bidang pembinaan sebagai wujud dukungan terhadap keberhasilan bidang lain dalam menjalankan fungsi penegakan hukum antara lain yang pertama itu melaksanakan MLA atau Mutual Legal Assistance. Salah satu tugas dan fungsi bidang pembinaan adalah menjalankan kerjasama hukum luar negeri. Kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk dukungan dalam keberhasilan penanganan suatu perkara yang bersifat transnasional, di mana kejahatannya dapat dilakukan di luar jurisdiksi negara kita, namun akibatnya memiliki implikasi hukum di Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu kerjasama hukum dalam bentuk perjanjian Mutual Legal Assistance atau MLA antara negara Indonesia dengan negara lain yang terkait. Kemudian juga ada ekstradisi, perjanjian ekstradisi bahwa selain untuk kepentingan penanganan suatu perkara yang bersifat transnasional, kerjasama hukum luar negeri juga dilaksanakan apabila terdapat pelaku tindak pidana atau tersangka atau terpidana yang keberadaannya berada di luar negara kita, maka untuk dapat menghadirkan pelaku tindak pidana tersebut dapat dilakukan melalui perjanjian ekstradisi. Kemudian juga ada Central Authority, di mana bahwa Central Authority ini dalam praktek ini beberapa negara juga kompeten, atau authority ini
beberapa variabel memang ada yang dipisahkan antara otoritas pusat dan otoritas kompeten, namun perlu diperhatikan bahwa yang lazim menjadi otoritas pusat adalah lembaga yang mempunyai kewenangan magistral. Sementara kewenangan magistral ini dilaksanakan oleh badan peradilan. Badan peradilan itu sendiri dilaksanakan oleh dua cabang, yaitu yudikatif maupun eksekutif. Sementara idealnya Central Authority ini lembaga penegak hukum adalah dikarenakan terdapatnya prinsip-prinsip dalam MLE dan ekstradisi yang hanya bisa diteliti dan dengan tepat oleh seorang jaksa karena jaksa memegang posisi sentral tadi. Saat ini Central Authority, mohon maaf, posisinya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Ini karena menyangkut sejarah bahwa dulu Kementerian Hukum dan HAM ini nomenklaturnya namanya Kementerian Kehakiman. Artinya hakim masih berada di bawah Kementerian Kehakiman dalam sisi administrasinya, sehingga terkait penanganan perkara masih merupakan bagian dari aparat penegak hukum. Tetapi sekarang nomenklatur dan tusi Kementerian Hukum dan HAM sudah nggak ada terkait dengan penanganan perkara. Tetapi kewenangan Central Authority itu masih melekat di Kementerian Kehakiman. Akhirnya ujungnya, kalau ada permasalahan-permasalahan hukum yang melibatkan negara-negara lain, Kementerian Hukum dan HAM tidak pernah bisa memenuhi sendiri. Karena dia bukan bagian dari penegak hukum, dia tidak pernah melaksanakan proses hukum. Kalau perlu data atau permasalahan itu akan kembali lagi kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mana? Misalnya kalau di tingkat kepolisian, ya akan dapat data ataupun hal-hal terkait dengan proses selama penyidikan berlangsung. Kalau di hakim juga sebatas sampai dengan di pengadilan, tetapi tidak sampai tuntas seperti yang ada di jaksa, sebagaimana posisi sentral jaksa dalam penanganan perkara pidana. Sehingga idealnya bahwa Central Authority ini memang ada di posisi di jaksa, sehingga pada saat ada permintaan kegiatan-kegiatan apa itu ekstradisi maupun MLE, itu jaksa terlibat di semua tahap, jaksa mengetahui semua prosesnya, sehingga tidak bolak-balik membuat proses jadi berkepanjangan dan perlu waktu yang cukup banyak. Kemudian banyak negara yang menunjuk lembaga penegak hukum sebagai Central Authority guna meringkas birokrasi dalam pemenuhan permintaan ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana, sehingga tidak perlu bolak-balik dan birokrasi menjadi lebih panjang. Kemudian yang berikutnya juga Jaksa Agung Muda Pembinaan ini juga memberikan supporting dalam pelaksanaan tugas teknis yang dilakukan oleh bidang-bidang lain di kejaksaan. Selanjutnya dalam jalan tugas pokok dan fungsinya Jaksa Agung Muda Pembinaan sebagai unsur pendukung teknis yang dilakukan bidang-bidang lain, yakni bidang intelijen, bidum, bitsus, datun, pidana militer, pengawasan serta badan pendidikan pelatihan untuk mengoptimalkan fungsi tersebut. Ya berupa dukungan yang diberikan oleh pembinaan, itu merupakan antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia. SDM ini di bawah pembinaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, di mana dalam pengelolaan SDM kejaksaan tentunya mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Kemudian faktor kualitas SDM menjadi salah satu kuncinya, di mana pada era saat ini modus operandi pelaku kejahatan sudah sangat berbeda, sudah banyak modus operandi kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informasi. Untuk itu, kemampuan seorang jaksa selaku penyidik perkara tertentu maupun penuntut umum di persidangan dalam menggali bukti-bukti kejahatan harus selalu di-upgrade pengetahuannya dan keilmuannya. Karena semua perkara pidana itu bermuaranya adalah di jaksa, apapun perkara pidananya. Sehingga dituntut seorang jaksa apabila ada perkara apapun masuk, tidak ada cerita seorang jaksa menyampaikan bahwa saya tidak tahu aturan itu, saya tidak tahu undang-undang itu. Seorang jaksa harus paripurna. Konsekuensinya, bidang pembinaan harus bisa memberikan bekal yang cukup terhadap SDM-SDM jaksa dalam rangka untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang muncul di lapangan. Apakah itu kejahatan-kejahatan terkait terorisme, apakah itu terkait kejahatan-kejahatan perbankan, maupun kejahatan-kejahatan yang rumit-rumit lainnya. Sehingga untuk kemampuan seorang jaksa ini selaku penyidik perkara ini dituntut untuk bisa menggali bukti-bukti kejahatan yang harus selalu di-upgrade dan
dicari dari mana hal-hal tersebut bisa dibuktikan dalam suatu persidangan sebagai alat bukti. Salah satu bentuk nyata yang sudah kita lakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam penegakan hukum melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara beberapa strategi yang kita lakukan yaitu dengan peningkatan kualitas aparatur negara Kejaksaan Republik Indonesia melalui kegiatan pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat di Badiklat maupun Badiklat eksternal. Beberapa jenis pelatihan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM antara lain pelatihan teknis itu secara rutin tiap tahun kita didik para jaksa ini, apakah itu teknis pidana umum, pidana khusus, perdata dan tata usaha negara dan seterusnya. Kemudian juga pelaksanaan pendidikan pelatihan fungsional, apakah itu arsiparis, bendahara, auditor, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan yang kita hadapi. Kemudian juga pendidikan dan pelatihan dari Integrated Law Enforcement Approach atau ILEA, itu kita kerjasama dengan pihak-pihak donor. Kemudian juga ada GCLEC, Jaksa Center for Law Enforcement Cooperation, ini setiap bulan kita kirim jaksa ke luar negeri untuk belajar di luar negeri sesuai dengan topik-topik yang ditentukan dalam setiap bulan selalu berbeda. Itu paling enggak 2-3 orang kita kirim setiap bulan. Kemudian juga OPDAT atau Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training itu juga menyelenggarakan diklat mengenai penanganan tindak pidana tertentu, apakah itu cyber, TPPU maupun tindak pidana korupsi, itu juga kita rutin ada kerjasama dalam melaksanakan pelatihan. Sehingga para jaksa ini terasah terus terkait kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu juga pelaksanaan pelatihan kepemimpinan untuk pegawai kejaksaan yang telah memenuhi syarat. Ini merupakan syarat untuk menduduki dalam jabatan struktural, sehingga itu juga kita lakukan diklat kepemimpinan. Kemudian juga kita melaksanakan program pendidikan melalui beasiswa, baik dalam maupun luar negeri. Kita banyak para jaksa yang belajar ke luar negeri, apakah itu S2 maupun S3, tetapi tantangan yang kita berikan kepada para jaksa ini masih belum bisa semua terpenuhi. Artinya banyak beasiswa untuk belajar ke luar negeri yang diberikan kepada para jaksa, tapi belum diambil sepenuhnya oleh teman-teman para jaksa untuk dimanfaatkan dalam rangka peningkatan kapasitasnya. Karena mohon izin, Prof, mungkin teman-teman ini lebih cinta belajar di UNDAS, sehingga banyak sekali para jaksa kita yang belajarnya di UNDAS. Padahal kita menawarkan, kita sudah pernah kerjasama dengan Utrecht, kemudian juga ke MIT juga kita pernah, sampai ke Inggris, Prancis kita juga ada, tetapi peminatnya sampai hari ini tidak banyak. Di Cina kita juga ada, Australia juga ada. Artinya bahwa kuota yang kita berikan untuk teman-teman untuk mengambil pendidikan ke luar negeri tidak optimal bisa dimanfaatkan. Kemudian juga kita melaksanakan pelatihan kolaboratif. Ini kita melakukan pelatihan sesuai dengan isu-isu yang diperlukan terkait misalnya penanganan perkara jiwasraya, itu ada saham, para jaksa ini kita latih, kita didik mengenai pemahaman soal saham ini seperti apa, pengelolaannya bagaimana, dan seterusnya. Sehingga pada saat menangani perkara jiwasraya, Asabri sudah memahami terkait masalah-masalah saham dan seterusnya. Itu kolaboratif ini kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan OJK, dengan Himbara, dan bidang-bidang lain yang kita perlukan, termasuk bidang IT-nya. Sehingga para jaksa ini kita sudah bekalin sesuai dengan isu-isu apa yang muncul saat itu, yang tren saat itu, kita secara temporer, dan artinya temporer, pada saat itu dibutuhkan, kita harus siapkan pelatihan-pelatihan itu untuk memberikan bekal kepada para jaksa dalam proses penanganan perkara di lapangan, sehingga dia tidak lagi bingung dari awal seperti apa yang harus dia lakukan, sehingga dia sudah kita bekali untuk dengan ilmu-ilmu yang mestinya dia harus laksanakan. Ini kita dalam tanda petik ngakali dengan kementerian lembaga ataupun dengan Himbara, kita tukar guling, kita kerjasama, ilmu mereka kita kasih kepada jaksa, kemudian kita juga memberi ilmu kepada teman-teman itu, ilmu tentang penegakan hukum di kita, sehingga kita win-win,
ya ujungnya ini kita jadi bisa dapat gratis gitu, Bro. Termasuk dengan kementerian lembaga banyak kita lakukan, apakah itu dengan ISDM terkait pertambangan, kemudian dengan lingkungan hidup, kehutanan lingkungan hidup, terkait masalah-masalah lingkungan hidup, dan seterusnya. Sehingga kemampuan para jaksa ini akan terupdate dan terasah terus dalam penanganan pelaksanaan di lapangan. Selain itu juga para jaksa kita lakukan asesmen kompetensi. Kita lihat mereka kompetensinya seperti apa, kita tes kekurangannya apa, skornya di mana, sehingga data kita cukup dalam membuat pertimbangan untuk pembinaan SDM selanjutnya. Kalau kita nilai ada beberapa kekurangan-kekurangan para jaksa ini, kita akan lakukan deklat buat mereka seperti apa yang harus diberikan training-training kepada para jaksa ini, sehingga training yang diberikan kepada tiap-tiap orang itu bisa berbeda-beda. Itu kita sudah lakukan pembinaan SDM seperti hal itu. Kemudian juga kita sudah lakukan manajemen kepegawaian terkait dengan database kepegawaian. Ini semua data pegawai juga sudah kita buat kayak bank data. Itu baik mengenai data personal kita punya, kualifikasinya punya, rekam jejak ini terkait permasalahan-permasalahan para jaksa juga kita punya, termasuk pengembangan, riwayat pengembangan kompetensi yang bersangkutan itu data-data sudah kita mulai kumpulkan, termasuk riwayat hasil penilaian kinerja yang bersangkutan. Kemudian lebih lanjut, dalam rangka penjamin objektivitas manajemen karir PNS berupa mutasi maupun promosi di lingkungan kejaksaan, maka Birupek juga telah menerapkan manajemen talenta dengan melakukan pembobotan nilai pada komponen profil pegawai, khususnya pada komponen kompetensi, di mana tersebut berdasarkan pada praktek penilaian yang dilakukan dalam seleksi terbuka kepala kejaksaan tinggi. Ini kita sudah laksanakan juga. Pak Leo ini sebelum menduduki kepala kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan, karena Sulawesi Selatan termasuk kejaksaan tinggi tipe A besar, kejaksaan tinggi pemantapan, itu harus kita seleksi dulu. Kita laksanakan seleksinya, kita laksanakan secara terbuka, kita share di medsos, publik bisa melihat seperti apa pelaksanaan tesnya. Kemudian juga panitianya, panselnya itu melibatkan pihak-pihak terkait dari luar, dengan harapan bahwa objektivitas ini akan lebih tinggi dan transparansinya kelihatan. Termasuk penilaian yang kita lakukan, kita juga melaksanakan sosiometri. Atasan menilai bawahan, samping menilai yang bersangkutan, bawahan menilai yang bersangkutan. Jadi dari semua sisi itu diberikan mereka untuk menilai. Tapi ini sifatnya rahasia, sehingga setiap orang tidak akan pernah tahu siapa yang menilai dia. Karena nanti kalau tahu anak buahnya yang nilai dia, pasti akan dimarah-marahin itu. Kalau dia akan mengasih nilai yang tidak bagus. Itu sangat rahasia, sehingga yang bersangkutan tidak akan pernah tahu siapa yang menilai dia. Dan hasil itu kita rekam sebagai bahan pertimbangan kita dalam melakukan pembinaan kepegawaian yang bersangkutan. Selain itu juga dalam rangka menindaklanjuti asesmen kompetensi tadi, apabila ada para pegawai yang kurang dalam pengembangan kompetensinya, kita laksanakan kegiatan namanya Individual Development Plan. Ini adalah upaya pengembangan kompetensi berbasis asesmen kompetensi, sehingga pelatihan yang diberikan kepada peserta IDP itu mengurangi adanya kesenjangan atau gap kompetensi yang dimiliki sebelumnya. Dari nilai ada gap masing-masing orang, kita laksanakan IDP untuk bisa mengisi kekurangan-kekurangan teman-teman dari hasil asesmen tersebut. Selain itu, adanya hasil asesmen yang ditindaklanjuti dengan IDP ini diharapkan dapat menghapus stigma bahwa asesmen kompetensi hanya berorientasi pada proses mutasi atau promosi. Karena makna asesmen kompetensi yang dilakukan saat ini lebih luas cakupannya, bukan hanya pengembangan karir, tetapi juga berorientasi pada pengembangan individu. Kemudian juga kita melaksanakan dukungan terhadap penyediaan anggaran dan sarana prasarana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Ini di bidang pembinaan kita juga melaksanakan perencanaan penganggaran, kemudian juga menyusun rencana kerja anggaran satuan kerja seluruh Indonesia. Semua itu kita lakukan dengan mengundang yang bersangkutan sesuai kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan di daerah, termasuk yang akan kita laksanakan pembangunan rumah sakit adiaksa di daerah-daerah. Kemudian juga terkait teknologi informasi, kita juga mengelola pusat data dan statistik kriminal dalam tugas pokok dan fungsinya terkait teknologi informasi.
alat-alat teknologi informasi kita cukup canggih dan menurut saya sudah sangat-sangat canggih, artinya bahwa apa yang ada di genggaman tangan kita, smartphone kita ini sudah telanjang. Untuk itu sudah tidak ada rasa aman lagi, tidak ada tempat bersembunyi lagi bagi para buronan yang ada di Indonesia. Sulawesi Selatan saya lihat sudah cukup tinggi, buronan-buronan yang bisa ditangkap, itu juga hasil analisa dari teknologi informasi yang kita punya. Kalau cuma sekedar alat sadap itu sudah terlalu sederhana alat itu yang bisa dipakai oleh saat ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa teknologi yang kita punya untuk mengetahui keberadaan seseorang ini sudah ya tidak ada yang aman. Apakah itu telepon, apakah itu WA, apakah itu apapun lah. Sepanjang masih pakai smartphone, itu bekasnya akan terlacak. Kalau di tracing akan ketemu semuanya. Dan komunikasinya dengan siapa, posisinya di mana, kemudian kalau contohnya menyembunyikan harta ada di mana, untuk beli apa, sepanjang masih pakai smartphone, itu pasti terlacak. Kita pernah mengungkap hanya dengan dasar NIK dari KTP saja, itu kita bisa buka transaksi keuangannya seberapa banyak, dipakai beli apa, perusahaan fiktifnya itu apa saja, siapa saja orang-orang yang dipakai jadi orang-orang menjadi seolah-olah direktur di situ. Kemudian itu bisa terlacak semua nomor HP orang-orang itu semua. Karena apa? Semua registrasi kita sudah basisnya NIK. Jadi dari situ sudah bisa terlacak semuanya, ya akhirnya bisa kebuka. Kalau kita lihat itu ya sudah sangat-sangat transparan dan telanjang. Itu teknologi yang sudah dipunyai oleh kejaksaan sudah sejauh itu. Makanya buronan-buronan sudah banyak sekali yang sudah kita tangkap, ngumpet dimanapun kita bisa ikuti terkait penangkapan-penangkapan para buronan maupun upaya-upaya untuk membuka perkara tidak pidana korupsi atau tidak pidana lainnya. Walaupun itu mungkin tidak bisa kita buka, kita jadikan sebagai alat bukti di persidangan, tetapi itu sebagai petunjuk kita untuk harus melangkah kemana, harus siapa kita periksa, untuk memastikan menyita asetnya ini di mana. Itu sudah sangat telanjang sekali terkait teknologi informasi kita. Ini pun juga personelnya sudah kita siapkan. Kita diklat sampai ke luar negeri, kita didik untuk bisa menguasai dan mengoperasikan teknologi ini. Walaupun ya hebatnya IT itulah, tiap tahun pasti berubah, tiap tahun pasti berkembang. Kita dikasihnya masih sedikit-sedikit. Dulunya alat sadap yang kita punya itu tidak tembus tembok. Tahun kemarin kita sudah punya, sudah semua dinding sudah nggak ada batas lagi. Kita sudah bisa dengar betul apa yang ada di balik tembok, tidak harus kita ngintip ke sana. Itu sudah sejauh itu yang sekarang kita punyai, termasuk kita bangun aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Dulu data pegawai kita antara bidang biro keuangan, bayar uang pegawai ini berapa, nanti biro umum pegawainya ada berapa, biro PEK punya data pegawai berapa, itu berbeda. Apalagi nanti BKN, angkanya beda lagi. Nah, sekarang kita sudah integrasikan, semua data sudah sama. Sehingga sudah mulai fix terkait dengan perbedaan data tersebut. Selain itu juga kita melaksanakan dukungan terkait dengan penataan organisasi. Seperti saya singgung bahwa kita sudah mulai ada pengembangan organisasi. Untuk pusat pemulihan aset kita akan kembangkan menjadi badan pemulihan aset. Insya Allah rapat terakhir sudah disetujui. Sekarang tinggal harmonisasi. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama sudah bisa terbentuk. Termasuk pusat kesehatan justisial juga dalam proses. Selain itu juga kita menyesuaikan dengan pembentukan Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri pada daerah-daerah pemekaran. Ini juga harus kita ikutin. Daerah mekar, kita juga sudah mulai membentuk organisasi di kejaksaan untuk penyesuaiannya. Selain itu juga pembentukan atasnya pada negara-negara yang banyak ditemukan permasalahan-permasalahan terkait hukum seperti atasnya kejaksaan di negara-negara lain, antara lain Singapura, Arab Saudi, kemudian Bangkok, Hong Kong, dan seterusnya.
Jadi kejaksaan ini sudah tidak hanya di Indonesia saja kita bergerak. Kita sudah banyak punya atasan-atasan di luar negeri. Artinya kami sangat membutuhkan SDM-SDM yang berkualitas, SDM-SDM yang punya kompetensi, SDM-SDM yang punya inovasi untuk pengembangan organisasi dan dalam optimalisasi kinerja kita semuanya. Dan untuk itu pada kesempatan kali ini saya betul-betul berharap teman-teman para mahasiswa ini khususnya Fakultas Hukum sudah mulai lihatlah organisasi kejaksaan ini seperti apa. Seperti apa urgensi di kejaksaan ini. Saya jamin para jaksa ini nanti kalaupun bergabung di kita, itu bisa keliling Indonesia gratis dan diberi biaya negara. Karena para jaksa ini tidak ada yang dia ditempatkan di satu tempat saja, nggak ada. Seluruh Indonesia kita sebar. Sudah dikasih duit untuk ke sana, bisa jalan-jalan di sana, dikasih sarana prasarana pula. Coba, kurang apa lagi negara itu? Sehingga buat saya, sekali lagi, bukan gua sok-sokan. Ayolah bergabung di kejaksaan. Saat ini kita sudah dalam tahap proses seleksi pendaftaran yang sudah kita laksanakan. Kemarin sudah kita umumkan untuk seleksi administrasinya. Harapan saya mudah-mudahan dari UNDAS ini termasuk pelamarnya banyak banget, Bapak. Siap, Prof. Mudah-mudahan banyak teman-teman UNDAS ini bisa kita dorong dan bergabung dengan kita semuanya. Sekali lagi, tusi jaksa ini cukup luas, wewenangnya cukup luas, karena aku yakin tidak semua mahasiswa Fakultas Hukum ini paham betul terkait institusi kejaksaan. Jangan-jangan masih rancu antara jaksa dengan hakim. Nanti dipikir kantornya masih jadi satu. Beda. Kalau hakim ini, dia tugasnya duduk aja. Orang punya perkara, datang ke dia. Jaksa punya perkara, bawa ke hakim. Perkara perdata, ada perkara perdata, datang ke hakim. Tinggal nunggu aja hakim ini. Jaksa tidak. Jaksa ada masalah hukum, dia harus datang, dia harus ungkap perkara itu, dia harus cari alat bukti itu, dia harus buktikan di pengadilan, dan dia harus laksanakan putusan pengadilan itu dengan baik dan benar. Di situ saya bilang kenapa jaksa itu hebat. Ya, tapi sekali lagi, sehebat-hebat jaksa itu ya tetap aja sama profesor, tetap nggak ada apa-apanya. Tetap aja itu, kembali lagi ke sana. Tetapi buat para mahasiswa, jangan pernah takut salah. Jangan pernah takut salah. Apapun hebatnya nanti misalnya skripsi kalian, tesis kalian, disertasi kalian, pasti ada salahnya. Udahlah, nggak usah takut salah. Kalau saya gagah berani, buat tenteng maju, prof konsultasi, coret, diceret, perbaiki, maju lagi, salah lagi, perbaiki lagi. Tinggal kuat-kuatan, capek mana gitu. Tapi akhirnya kan kasihan sama saya beliau. Ah, itu yang penting. Akhirnya daripada capek, udahlah Bambang ini lulusin aja lah itu. Jadi sekali lagi jangan pernah takut salah, ayolah kita berbuat, melakukan sesuatu, kalau salah kita perbaiki. Saya pikir demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, Prof. Terima kasih, tetap semangat buat teman-teman semuanya, khususnya para mahasiswa, apalagi teman-teman yang dari kejaksaan yang sambil kuliah, harus bisa memanage waktu dengan baik, harus bisa memanage tugas-tugas yang diberikan, jangan pernah menunda pekerjaan, jangan pernah menunda tugas. Sekali tugas kita tunda, besoknya akan nambah lagi. Apapun yang terjadi, tugas dikasihkan oleh dosen kita, oleh pimpinan kita, selesaikan hari itu. Jangan sampai kita tunda-tunda. Sehingga ujungnya akan membuat kita ringan lagi. Tetap semangat, Ewako. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono SHMH. Kuliah yang luar biasa, panjang, dan memperkenalkan secara utuh tentang kejaksaan.
Ini penting sekali karena banyak juga adik-adik kita mahasiswa baru di sini, Pak. Jadi yang hadir, ini kayaknya jadi kuliah 6 SKS, Pak Sekunya. Lengkap sekali uraian tentang kejaksaan. Mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, mahasiswa ada yang mengganjal di hati, itu yang mau ditanyakan atau yang mau membuat pernyataan. Kita buka cuma 3 orang, 4 ya, 2 cowok, 2 cewek. Nah, sebelah sini 1 cowok 1 cewek, sebelah sini 1 cowok 1 cewek. Mohon jangan menjadi pembicara selanjutnya, ya. Jadi bertanya apa yang mau ditanyakan langsung ke inti pertanyaan. Oke, baik. Angkat tangan. Oke. Itu yang di belakang cewek enggak pakai jilbab, 1. Yang kedua cowok yang ini baju hitam. Sebelah sini. Oke. Oh, ini 1, yang cewek sama yang paling belakang itu 1 cowok. Oke, kita mulai dari yang sana Pak Yus. Tuh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrina Asri dari Prodi Ilmu Hukum. Pertanyaan saya itu, berkaca dari kasus penyerang Novel Baswedan yang dihukum ringan, perlukah dibuat aturan agar jaksa dan hakim wajib memberikan penjelasan mengenai alasan pemberian tuntutan dan vonis terhadap vonis hukuman terhadap semua kasus yang ditangani kepada masyarakat, atau mungkin kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih. Tadi vonis terhadap Novel Baswedan ya. Ya. Oke. Oke, langsung di sini dulu, yang di atas dulu, Pak Yus. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum di semester 7. Langsung saja Pak, mungkin saya ke pertanyaan yang mungkin saya tanyakan. Di Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2023 dijelaskan mengenai tata kelola senjata api dinas di lingkungan kejaksaan. Nah, kalau kita kembali lihat di Undang-Undang Perubahan, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 itu dijelaskan bahwa jaksa itu memiliki kewenangan untuk memiliki senjata api. Sedangkan kita lihat di Peraturan Kejaksaan ini di pasal 3 dijelaskan bahwa pegawai negeri sipil non jaksa pun juga dimungkinkan untuk memiliki senjata api ini. Nah, kalau kita lihat kan ini sudah tidak ada harmonisasi antara peraturan kejaksaan dengan undang-undang yang di atas yang harusnya memang harmonis. Nah, pertanyaannya di sini kan memang di tujuan awal ditetapkan di undang-undang ini untuk pengamanan anggota kejaksaan. Nah, jika kita lihat di undang-undangnya, pengamanan ini seharusnya diminta oleh kejaksaan langsung ke Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, ini sebenarnya yang agak mengganjal, kenapa bisa terdapat perbedaan pada peraturan kejaksaan ini dengan undang-undang yang harusnya dengan peraturan kejaksaan yang harusnya tidak memunculkan norma baru, Pak. Mungkin sekian. Oke, makasih, bagus pertanyaannya. Mungkin ke bawah Pak Yus. Ini ada yang ini dulu. Oh, ya. Oke. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syahrani, akrab dipanggil Rani. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, sekarang saya sebagai mahasiswa baru di semester 1. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja untuk pertanyaannya, pada kali ini saya akan mengangkat sebuah isu yang berkaitan tentang per-TPPU-an, yaitu tindak pidana pencucian uang, di mana ada kedua belah pihak di PT 1 dengan PT yang satu, ia melaksanakan perjualbelian sebuah tanah yang dimana seharusnya nilai NJWP-nya itu kita misalkan senilai 5 miliar tetapi diperjualbelikan sebanyak 15 miliar. Nah, untuk pertanyaan saya, bagaimanakah sebenarnya sistem pemberlakuan pemberian pidana denda terhadap perlakuan penjualbelian PT tersebut? Apakah ada pidana dalam mencakup material atau imaterial, dan adapun pembinaan dana ini apakah akan diberikan secara pidana yang lebih atau juga dapat terhindar? Seperti itu, Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilus Sri Saputra dari Angkatan 23 dan dari Prodi Ilmu Hukum. Pertanyaan saya ini mengenai Undang-Undang Pemberlakuan Hukuman Mati.
yang dimana memiliki pro dengan kontra, di mana pro-nya membawa pada Undang-Undang Pasal 28I ayat 1 yang UUD 1945 dan pelanggaran dan Undang-Undang Pelanggaran HAM, serta di bagian pro-nya itu membawa Pasal 28J ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan UU inkonstitusional. Menurut Bapak sendiri, apakah pemberlakuan hukuman mati ini sudah sesuai di Indonesia atau sebaliknya? Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus kepada semua penanya. Pertanyaannya luas sekali kalau di cover semua. Tentu tidak harus dijawab semua mungkin karena pertanyaannya luas. Ada tentang hukuman mati, ada tentang NJOP tanah dan seterusnya. Baik, mungkin waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Bapak Jam untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bisa di cover mungkin. Izin Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama ini terkait kasus Novel Baswedan ya, ini dihukumnya terasa ringan gitu. Apakah perlu ada klarifikasi dan seterusnya. Seperti kita tahu bahwa dalam melakukan tuntutan pidana ini sidang dilaksanakan terbuka untuk umum. Semua pihak bisa menyaksikan, bisa mendengarkan. Kemudian juga karena terbuka untuk umum, putusan itu juga boleh diketahui oleh siapapun juga. Artinya, dalam proses penuntutan, seorang jaksa ini pasti punya pertimbangan. Kenapa sih dia harus dituntut seperti itu? Fakta-fakta apa sih yang membuat dia harus dituntut seperti itu? Itu sudah terurai secara detail dan rinci dalam tuntutan seorang jaksa. Demikian pula terkait dengan putusan nanti. Apakah hakim akan mengadopsi tuntutan jaksa atau hakim punya pendapat lain, itu juga pasti terjelaskan dalam pertimbangan-pertimbangan dalam putusan yang diberikan oleh seorang hakim. Artinya tidak perlu lagi ada klarifikasi kenapa sih kasus-kasus itu dihukum sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Karena apa? Kita bisa melihat dari pertimbangan yang ada dalam putusan itu. Fakta-fakta apa yang ada dalam putusan itu. Itu bisa kita baca, kita pelajari sehingga publik mengetahui. Makanya suka ada komentar-komentar dari publik soal pro kontra terkait suatu putusan hakim. Kemudian juga untuk senjata api dinas ini memang ini bagian dari perlindungan jaksa dan keluarganya, bahwa jaksa diberikan perlindungan dan diberikan senjata api untuk perlindungannya. Itu juga bisa diberikan anggota selain non-jaksa. Karena dalam pelaksanaan tusi jaksa sekali lagi ini penggunaan senjata tidak hanya untuk perlindungan jaksa saja, tetapi juga bagian dari dukungan dalam operasional pelaksanaan tugas-tugas yang ada di lapangan. Kadang dalam melakukan penangkapan ataupun penyitaan di lapangan kita ini ketemu dengan kendala-kendala di lapangan, apakah itu dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ataupun dengan pengerahan massa, atau dengan pengerahan preman, dan seterusnya. Sehingga bagi para petugas ini juga perlu tetap dipersenjatai oleh undang-undang yang diberikan kepada baik itu untuk ASN jaksa maupun non-jaksa. Artinya bahwa tidak semua pemberian izin ini itu juga harus pengamanan harus dilaksanakan oleh Polri, karena dalam hal tertentu itu kita tidak mungkin melibatkan orang luar. Kalaupun toh iya, itu kita libatkan tapi di ring luar. Karena kalau enggak, dalam upaya-upaya paksa, dalam upaya-upaya tertentu, itu informasi tidak boleh keluar bocor kemana-mana. Sehingga tetapi dalam pelaksanaan tugas tetap perlu ada perlindungan bagi para petugas tersebut. Misalnya kayak petugas tahanan, itu perlu kita bersenjata, iya. Di samping itu juga ada petugas Polri yang mendampingi misalnya. Demikian pula dalam tugas-tugas dalam pengamanan aset, penangkapan seseorang, ataupun penyitaan, itu juga dalam ring tertentu, itu juga ada pengamanan tertutup, ada pengamanan terbuka, dan seterusnya itu sudah diatur, artinya tidak ada aturan yang harus tumpang tindih dalam proses pengamanan ini. Jadi itu terkait pengamanan senjata api. Demikian pula untuk pelaksanaan hukuman mati, itu melanggar HAM atau tidak, atau masih relevan atau tidak. Ya karena pelaku sendiri kan juga kalau dibilang dia juga melanggar HAM untuk mengambil haknya. Mati ini membunuh orang ini haknya Tuhan, bukan haknya manusia.
tetapi dia melakukan itu gitu. Artinya dia juga sudah melanggar HAM. Dan untuk di Indonesia sampai hari ini itu masih dianut dan dianggap itu masih relevan terkait hukuman mati terlepas pro kontra yang ada di masyarakat dengan segala pertimbangannya. Makanya ini masih berlaku dan kita masih menerapkan hukuman mati dalam pelaksanaan pemidanaan. Demikian pula untuk penentuan denda dalam TPPU ini sangat kasuistis, tergantung kasusnya, tidak bisa kita pukul rata. Kemudian demikian pula untuk terkait penilaian NJOP, ini juga tidak bisa dalam kadang satu hamparan itu punya nilai NJOP yang berbeda. Dan itu yang tahu ya dan entah itu dari KJPP ataupun dari pihak-pihak yang berkompeten dalam penentuan nilai NJOP itu. Walaupun acuan kita secara umum ada NJOP dari pemerintah ya, tetapi kita juga kadang pakai appraisal dari luar untuk menentukan seberapa nilai objek tersebut. Hal tersebut akan kita pakai dalam pertimbangan untuk melakukan penjatuhan pidana dendanya. Gitu. Jadi sangat kasuistis, tidak bisa kita pukul rata, nggak bisa, karena kadang nilai objek ini berbeda-beda. Saya pikir secara umum itu saya, mungkin Pak Leo akan ada tambahan. Cukup Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan. Kita beri aplaus atas jawaban beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena ini hari Jumat, sudah mau masuk jam 11, mungkin tidak dibuka sesi kedua. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono SHMH yang sudah memberikan kuliah umum kepada kita semua, mahasiswa S1, S2, dan S3 Fakultas Hukum Unhas. Dan tentu materi tadi sangat luas dan luar biasa sistematisnya untuk pengetahuan kita tentang kejaksaan. Ini juga merupakan bagian penting sosialisasi untuk kejaksaan ke mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel yang tentu sangat friendly dengan Fakultas Hukum dan sangat mudah dihubungi. Orang seperti saya kadang-kadang beliau sering telepon Prof, jadi ini luar biasa. Nah, terima kasih Pak Karo, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menunggu hingga setia hingga akhir mendengarkan materi. Bapak Ibu dosen, ada Prof Anwar, Prof Marwati, dan ada para wakil dekan, ada Prof Said Karim dan seterusnya, Bapak Wakil Dekan dan para pimpinan Fakultas Hukum Unhas yang menunggu hingga akhir. Teman-teman mahasiswa S1, S2, dan S3 yang bertahan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sehingga acara kita selesai pada siang hari ini. Akhir kata, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Kami ucapkan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bapak Fajar Manjudi SHMH selaku moderator dan Bapak Ibu sekalian. Demikian kita mendengarkan bersama kuliah umum. Tentunya sangat bermanfaat untuk seluruh adik-adik mahasiswa dari mulai strata 1 pada khususnya. Dan selanjutnya kita akan melangkah ke penyerahan sertifikat penghargaan dan jangka mata kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono SHMH yang akan diserahkan oleh Sekretaris Universitas Hasanuddin Bapak Profesor Insinyur Sumbangan Baja MPhil PhD dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim MAP dan juga turut didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Bapak Leonard Ebenezer Simanjuntak SHMH dan juga Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Mohon berkenan untuk mengambil tempat di depan. Oh, mau ke sana. Yang paling atas tuh. Baik, kita beri aplaus adik-adik Bapak Ibu sekalian serta tamu undangan. Baik, dan dilanjutkan dengan plakat oleh Universitas Hasanuddin.
Baik, dan selanjutnya untuk penyerahan souvenir juga akan diberikan kepada narasumber kita, Jaksa Agung Muda Pembinaan Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono SH MH yang akan diserahkan langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan mohon izin akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu kami akan mengundang para guru besar, para tamu undangan, adik-adik mahasiswa untuk tetap di tempatnya masing-masing dan silahkan berdiri Bapak Ibu tamu undangan dan akan kita lanjutkan dengan foto bersama untuk adik-adik mahasiswa yang ada di atas boleh merapat ke tengah. Baik, kita akan lanjutkan mengundang seluruh tamu undangan juga para guru besar, para pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono SHMH beserta seluruh jajaran, Bapak Kajati dan Wakajati Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran, Bapak Sekretaris Universitas Hasanuddin, terima kasih dan seluruh tamu undangan. Dan hadirin sekalian demikian seluruh rangkaian acara kuliah umum kita pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik mahasiswa tetap tertib ya untuk keluar dari ballroom mengingat kita hanya menggunakan satu pintu keluar. Terima kasih.